Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di mata kuliah penganggaran. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Nah, sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Agil Cindy Astania dengan NIM 2018 410 386. Yang kedua ada rekan saya Putri Nurul Tunggul Dewi dengan NIM 2018 410 429. Yang ketiga ada Cindy Eka Putri dengan NIM 2018 410 457. Dan yang terakhir ada Muhammad Aldi Yufandi dengan NIM 2018 410 536. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama. Apa itu biaya overhead pabrik? Biaya overhead pabrik adalah biaya-biaya dalam pabrik yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka proses produksi, kecuali bahan mentah langsung dan tenaga kerja langsung. Itu meliputi yang pertama, bahan baku tidak langsung, kedua, tenaga kerja tidak langsung, ketiga, semua biaya pabrik lainnya, kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Nah, selanjutnya adalah biaya-biaya yang berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meski volume produksinya terdapat perubahan. Contohnya seperti biaya sewa dan hipotek, depresiasi aset tetap, biaya tenaga kerja, asuransi, iuran anggota, dan lain-lain. Yang kedua, ada biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sebanding dengan perubahan pada volume produksi. Contohnya seperti biaya pemasaran, perlengkapan kantor, dan biaya telepon. Yang ketiga, ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tetapi tidak sebanding dengan perubahan volume produksi. Terkadang di kurun waktu, biaya overhead ini bisa terjadi secara tetap. Contoh dari biaya ini adalah biaya tinta printer. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu manfaat dan tujuan dari anggaran biaya overhead pabrik. Secara umum, anggaran biaya overhead pabrik disusun sebagai perencanaan, pengkoordinasian, dan pengendalian kegiatan-kegiatan pabrikasi atau produksi barang yang tentunya membantu pihak manajemen dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Secara khusus, tujuan dan manfaat penyusunan anggaran biaya overhead pabrik antara lain. Yang pertama yaitu mengetahui penggunaan biaya overhead pabrik secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produksi secara lebih akurat. Yang ketiga, yaitu mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik di setiap departemen, baik produksi maupun pembantu, di mana BOP tersebut dibebankan. Yang terakhir yaitu sebagai alat pengendalian biaya overhead pabrik. Artinya, sejauh mana perusahaan mampu mengelola biaya-biaya tersebut dan merealisasikannya dalam periode tertentu yang telah dianggarkan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran biaya overhead pabrik. Untuk menyusun sebuah anggarannya akurat, maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, anggaran unit yang akan diproduksi, terutama yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitasnya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Artinya, perlu diperhatikan dengan baik unit yang akan diproduksi, khususnya terkait kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua, yaitu berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan maupun regulator, seperti standar pemakaian bahan pembantu agar produk terlihat lebih indah dengan biaya yang optimal, pemakaian listrik demi efisiensi biaya listrik, pemakaian maksimal bahan-bahan kimia dalam produk obat-obatan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sistem pembayaran upah yang digunakan perusahaan. Apakah menggunakan sistem pengupahan borongan, biasanya terkait properti, atau sistem upah jam kerja, sistem co-partnership berupa upah kepemilikan saham atau obligasi, biasanya digunakan untuk memicu semangat atau mendongkrak kinerja karyawan.
sistem upah premi atau umumnya dikenal bonus, sistem upah berkala atau jumlah upahnya berdasarkan kemajuan dan kemunduran realisasi penjualan produk. Yang keempat yaitu metode depresiasi yang digunakan, khususnya terhadap aset tetap. Jika mengabaikan asumsi penggunaan metode depresiasi ini, maka hasil atau akurasi penganggaran BOP tentunya akan berkurang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik harus mencakup perincian tentang yang pertama, jenis barang yang dihasilkan, yang kedua, jumlah barang yang diproduksi, yang ketiga, departemen atau tempat di mana biaya dialokasikan, yang keempat, tarif biaya overhead pabrik persatuan kegiatan, yang kelima, waktu atau kapan produksi itu dilaksanakan. Selanjutnya, ilustrasi penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Untuk yang pertama, untuk biaya yang bersifat tetap, maka biaya pada periode yang akan datang ditentukan sama dengan periode sebelumnya. Biaya tetap ini merupakan biaya yang jumlahnya ditentukan oleh pihak manajemen, baik bagian pabrik atau produksi atau manajemen puncak. Atau terkadang biaya tetap ini bisa juga ditentukan oleh pemerintah, seperti terkait penggunaan standar keamanan dalam bekerja. Untuk yang kedua, untuk biaya yang bersifat variabel akan ditentukan berdasarkan tarif tertentu yang disesuaikan dengan kondisi yang akan datang. Contohnya, dalam periode anggaran akan terjadi peningkatan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, faktor inflasi bahan baku pembantu, dan lain-lain. Untuk yang ketiga, untuk biaya semi variabel biasanya ditentukan dengan melakukan analisis biaya historis selama beberapa periode yang lalu, kemudian mengelompokkannya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Berikut adalah contoh soal penyusunan anggaran biaya overhead. PT Daparasa Tampias merupakan produsen suatu jenis produk berbahan baku baja, membutuhkan waktu pengerjaan selama 5 jam kerja untuk per unit produk yang dihasilkan. BOP dianggarkan untuk tahun 2011 dengan biaya tetap sebesar 50 juta per kuartal dan biaya variabel sebesar 1.500 per jam. Terdapat susunan anggaran produksi PT Daparasa Tampias. Diketahui penjualan pada kuartal 1 sebesar 2.600, kuartal 2 sebesar 2.150, dan kuartal 3 sebesar 2.800. Lalu persediaan awal pada kuartal 1 sebesar 1.600, kuartal 2 sebesar 1.350, kuartal 3 sebesar 1.520. Untuk produk tersedianya pada kuartal 1 sebesar 4.070, kuartal 2 3.620, kuartal 3 4.270. Lalu persediaan akhir untuk masing-masing kuartal sebesar 1.470. Lalu untuk produksi pada kuartal 1 sebesar 2.470, kuartal 2 2.270, dan kuartal 3 2.750. Diminta, susunlah anggaran biaya overhead pabrik tahun 2011. Berikut adalah penyusunan anggaran biaya overhead. Produksi per masing-masing kuartal diketahui dari anggaran produksi yang sudah disusun di awal. Selanjutnya, untuk DHL atau jam kerja diketahui 5 jam per unit produksi. Untuk tarif diketahui sebesar 1.500 per jam. Untuk mencari jumlah biaya variabel kuartal 1, dihitung dengan cara produksi sebesar 2.470 dikali dengan DHL sebesar 5 dikali dengan tarif sebesar 1.500. Hasilnya 18.525.000. Begitupun dengan kuartal 2 dan kuartal 3. Lalu biaya variabel per masing-masing kuartal dijumlah dan menghasilkan total biaya variabel sebesar 56.175.000.
Seperti yang sudah diketahui, bahwa biaya tetapnya sebesar 50 juta. Untuk menghitung BOP pada kuartal 1, caranya adalah biaya variabel sebesar 18.525.000 ditambah dengan biaya tetap sebesar 50 juta. Hasilnya 68.525.000. Caranya sama untuk menghitung BOP pada kuartal 2 dan kuartal 3. Lalu, BOP per masing-masing kuartal dijumlahkan dan menghasilkan total BOP sebesar 206.175.000. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.